di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran. Nah, jarak antara titik pusat dan garis lingkaran itu dinamakan jari-jari. Sekarang kita masuk ke persamaan umum lingkaran, yaitu E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan umum lingkaran tadi, kita bisa mencari pusat lingkarannya, yaitu dengan cara min A per 2, min B per 2. Dari persamaan tadi juga kita bisa mencari jari-jarinya, yaitu dengan cara akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini terlihat persamaan lingkarannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita bisa cari titik pusatnya dengan rumus min A per 2, min B per 2. Dari persamaan lingkaran ini, kita ketahui bahwa A-nya itu adalah min 8, B-nya itu adalah 2. Jadi, min 8 per 2 itu hasilnya adalah 4. Min 2 per 2 itu hasilnya adalah min 1. Maka titik pusatnya diketahui di sini adalah 4, min 1. Sekarang di sini kita buat titik P, lalu kita buat garis dari titik A ini ke B. Nah, garis AB di sini menunjukkan jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat ke tepi lingkaran. Maka didapatlah jari-jarinya itu adalah 3,61. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan garis singgung lingkaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari garis singgung pada lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang hanya menyinggung lingkaran di satu titik saja. Nah, garis ini tidak memotong lingkaran, tetapi hanya menyentuhnya. Titik tempat garis tersebut menyentuh disebut titik singgung. Jika dari satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung, maka panjang kedua garis singgung tersebut sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan GeoGebra. Di sini saya menggunakan persamaan yaitu X dikurang 8 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, dari hasil persamaan ini, kita akan mendapat titik pusatnya yaitu 8,2. Titik pusat di sini kita buat A, lalu kita akan membuat garis yang melalui dua titik ke titik yang menyentuh lingkaran. Di sini ada titik D, B, dan titik C. Lalu kita akan membuat garis dari titik D ke titik B dan dari titik D
ke titik C. Nah, maka di sini kita akan memperoleh garis singgung lingkarannya, yaitu titik DB dan titik DC. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang elips. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan elips, kita harus tahu dulu nih, apa itu elips. Nah, dalam matematika, elips ini adalah kurva tertutup yang simetris terhadap dua sumbu tegak lurus. Elips dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik pada suatu bidang, hingga jumlah jarak dari setiap titik pada kurva ke dua titik itu tetap disebut fokus adalah konstan. Titik-titik tetap tersebut disebut fokus dan dilambangkan dengan F dan F aksen. Nah, di sini kita punya persamaan umum yang kita gunakan untuk mempresentasikan elips tersebut, yaitu ada B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A besar dari B. Nah, di sini juga kita memiliki rumus untuk mencari titik fokus tersebut. Nah, di sini kita langsung aja untuk masuk ke dalam contoh soalnya. Oke, di sini kita memiliki elips yang dimana itu mempunyai persamaan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita tahu kalau misalnya A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita dapatkan untuk titik A itu di A,0 dan titik B-nya itu sama dengan B,0. B,0. Nah, di sini kita cari dulu untuk A aksennya. A aksen sama dengan min A, 0. A,0 dan B aksen itu sama dengan min B, 0. Nah, di sini kita udah dapat titik A dan B-nya. Nah, di sini sebentar. Ini ada kesalahan di bagian B-nya, harusnya 0, B. Sorry. 0, B. Dan di sini juga harusnya 0, B. 0, min B. Oke. Kita udah dapat untuk titik A dan titik B-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke cara mencari titik fokus, yang dimana tadi kita udah punya caranya, yaitu C sama dengan akar dari A dikuadratkan kurang kurang B dikuadratkan. Itu menghasilkan 3. Di sini jadi kita dapat titik fokusnya F sama dengan C,0 dan F aksennya itu sama dengan min C,0. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.